Metode numerik yang kedua, untuk single variable, kita akan bahas metode golden section. Di mana metode ini akan mengevaluasi nilai fungsi secara iteratif dengan mengganti nilai lama dengan nilai yang baru. Mirip dengan yang sebelumnya kita bahas, yaitu metode Newton. Tetapi di golden section ini, dia menggunakan konsep nilai tengah. Contohnya menggunakan fungsi unimodal untuk kasus maksimasi seperti ini, artinya nilai optimal ada di puncak atau di atas. Ketika kita menggunakan golden section, maka kita perlu menentukan range atau interval fungsi, di mana nilai itu adalah nilai yang menjadi batas atas dan batas bawah untuk area pencarian. Range di sini saya beri tanda A dan B, kemudian kita perlu meletakkan dua titik di dalam batas A dan B. Saya simbolkan dengan X1 dan X2. Di mana kita harus meletakkan X1 dan X2? Karena nilai X1 dan X2 merupakan dua nilai tengah, maka jarak antara A dengan X2 dengan jarak antara X1 dengan B adalah sama, yaitu saya simbolkan dengan D. Nilai X1 bisa kita cari dengan B kurangi D, sedangkan X2 kita cari dengan A ditambah D. Di mana nilai D di sini adalah golden ratio, saya simbolkan dengan R, dikali dengan selisih jarak B dengan A. Nilai golden ratio di sini adalah sebesar 0,618. Berikut adalah ilustrasi tahapan penyelesaian. Semisalkan kita punya fungsi f(x) sama dengan 18x minus 2x kuadrat plus 10, lalu kita ingin mencari nilai optimalnya menggunakan golden section. Saya tampilkan grafik sebagai gambaran untuk memahami konsepnya. Tahap yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu range atau interval sebagai batas atas dan batas bawah untuk area pencarian. Sebagai contoh, saya pilih nilai A adalah sama dengan 1 dan B sama dengan 7. Dan karena ini adalah fungsi kuadratik, maka hanya akan ada satu titik optimal atau ekstrim. Artinya, nilai X yang kita cari ada di antara A dan B. Masuk ke tahap yang kedua, kita harus hitung nilai fungsi dari masing-masing batas. Untuk nilai X sama dengan 1, yaitu nilai X di batas bawah atau A, kita hitung nilai fungsi untuk X sama dengan 1, kita dapatkan nilai 26, dan nilai fungsi untuk nilai B, yaitu sama dengan 7, kita dapatkan nilai fungsinya 38. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, kita hitung dan letakkan titik tengah X1 dan X2. Di sini kita bisa dapatkan nilai X1-nya 3,292 dan nilai X2-nya 4,708. Kemudian, setelah kita mendapatkan nilai tengah, yaitu X1 dan X2, kita evaluasi nilai fungsi menggunakan nilai X1 dan X2. Di sini kita dapatkan nilai fungsi, ketika kita masukkan nilai X1, kita dapatkan nilai fungsinya 47,581, sedangkan nilai fungsi menggunakan X2, kita dapatkan 50,413. Kemudian kita perlu mengevaluasi, kita bandingkan nilai fx1 dan fx2. Jika fx1 lebih dari fx2, maka titik optimal berada di antara A dan X2. Jika sebaliknya, nilai fx1 lebih kecil daripada fx2, maka titik optimal berada di antara x1 dan B. Kita lihat untuk kasus yang ini, dari hitungan diperoleh nilai fx2 lebih besar, atau di sini dilihat di grafik dia lebih tinggi daripada fx1, artinya titik optimal berada di antara x1 dan B. Sehingga nilai A dengan posisi yang sekarang sudah tidak relevan. Maka kita perlu mengupdate nilai batas bawahnya. Masuk ke tahap yang kelima, yaitu iterasi yang pertama. Caranya adalah dengan menghilangkan area yang lebih kecil daripada X1, seperti terlihat pada grafik. Lalu kita perlu pindahkan nilai batasnya, di mana nilai X1 yang lama akan menjadi nilai A yang baru,
dan X2 yang lama akan menjadi X1 yang baru. Artinya kita perlu mencari nilai X2 yang baru. Semisalkan saat kita masuk ke iterasi kedua, kita peroleh nilai fx1 lebih dari fx2, maka titik optimalnya berada di antara A dan X2. Sehingga kita perlu menghilangkan area yang lebih besar daripada X2. Ulangi langkah serupa atau lakukan iterasi terus-menerus hingga batas maksimal iterasi tercapai atau konvergensi solusinya tercapai. Berikut adalah kondisi konvergensi solusi untuk golden section. Setelah kita mencapai solusi yang konvergen atau mencapai batas maksimal iterasi, kita bisa hitung nilai X optimalnya dengan nilai tengah dari A dan B. Kemudian kita perlu hitung nilai F optimalnya atau nilai fungsi optimalnya menggunakan titik X optimal. Sehingga jika diringkas, berikut adalah tahap-tahap penyelesaian kasus optimasi nonlinear programming multivariabel menggunakan metode golden section. Oke, kita akan coba kerjakan contoh soal menggunakan golden section dengan soal yang sama dengan yang kita gunakan untuk metode Newton. Kita punya fungsi awal atau fx di sini 2 sin x minus x kuadrat per 10. Kita disuruh mencari nilai x untuk fx maksimal dan diketahui bahwa intervalnya adalah dari 0 sampai 4. Artinya kita punya nilai batas bawah dan batas atasnya. Di sini kita punya A-nya 0 dan B-nya 4. Kemudian kita masuk ke iterasi pertama. Saya tulis di sini. Iterasi 1. Yang kita lakukan adalah kita menghitung nilai fungsi ketika range yang kita punya itu kita masukkan ke dalam fungsi tersebut. Untuk f0 kita akan dapatkan 0. Oke. Untuk f menggunakan batas yang p kita akan dapatkan minus 3,1136. Oke, setelah itu kita perlu mencari dua nilai tengah, yaitu X1 dan X2, di mana X1 dan X2 itu membutuhkan nilai D. Kita bisa hitung dulu nilai D-nya. Formulanya adalah golden ratio dikalikan dengan B min A. B min A, saya tulis dulu formulanya. Kita akan punya untuk nilai R-nya adalah 0,618 dikali dengan selisih B dan A. Kita akan punya nilai D-nya sebesar 2,472. Oke. Setelah itu kita bisa hitung. Atau kita bisa tahu letak X1-nya ada di mana. X1 kan formulanya selisih B dengan D, sehingga kita punya nilai B-nya berapa? 4 dikurangi 2,472. Kita dapatkan letak X1 ada di titik 1,5279. Oke, kemudian kita hitung untuk X2-nya. X2-nya formulanya A ditambah D, sehingga kita punya 0 ditambah 2,472. Kita akan punya 2,472. Kemudian kita cari nilai fx1 dan fx2. Sini saya tulis fx1. Kita akan dapatkan nilai sebesar 1,7647 dan untuk fx2 nanti teman-teman hitung kita akan dapatkan nilai 0,63. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita evaluasi nilai fx1 dan fx2 lebih besar yang mana. Di sini kita lihat bahwa nilai fx1 lebih besar daripada fx2. Oke. Sehingga untuk tahapan selanjutnya atau iterasi berikutnya, kita perlu mengganti nilai X2 lama menjadi nilai B yang baru dan nilai X1 yang lama menjadi X2 yang baru. Nilai A tetap dan kita perlu mencari nilai X1 yang baru. Oke, kita masuk ke iterasi yang kedua. Saya tulis di sini iterasi kedua.
Karena nilai A-nya tetap, maka saya tulis A-nya sama dengan 0, sedangkan nilai B-nya dia akan menggantikan nilai X2 yang lama. Tadi berapa? 2,472. Oke, tahap selanjutnya adalah kita menghitung lagi nilai D-nya, menggunakan nilai A dan B yang kita punya saat ini. Nilai D-nya kita punya di sini 0,618 dikali dengan selisih B dan A. Ini ya, kita akan punya nilai D-nya sebesar 1,5279. Setelah kita sudah dapatkan nilai D-nya, kita hitung nilai X1 dan X2. Nilai X1 kita pakai formula B min D. Nanti kita akan dapatkan nilai 0,9443. Sedangkan untuk X2-nya dengan formula A plus D, kita akan dapatkan nilai 1,5279. Nah, kalau teman-teman ingat yang tadi, nilai X1 yang lama kan akan digantikan oleh X2 yang baru. Nah, di sini terlihat bahwa nilai X2 saat ini sama dengan nilai X1 yang tadi. Oke, kemudian setelah ini kita hitung nilai fungsinya. Fungsi menggunakan X1 kita akan dapatkan 1,5310, sedangkan untuk fungsi dengan nilai X2 kita dapatkan 1,7647. Silahkan nanti teman-teman cek hitungannya ya. Oke, setelah itu kita evaluasi, kita bandingkan nilai fx1 dan fx2. Kita bandingkan lagi, oh ternyata nilai fx2-nya lebih besar daripada fx1. Nah, ketika fx2 lebih besar daripada fx1, maka kita perlu mengupdate nilai-nilai yang ada dengan rule. Untuk tahap selanjutnya, nilai X1 yang lama akan digantikan dengan A yang baru, kemudian nilai X2 yang lama akan berubah menjadi X1 yang baru, sedangkan nilai B tetap, dan kita perlu mencari nilai X2 yang baru. Nah, berikut cuplikan hasil perhitungan untuk kasus ini. Bisa kita lihat bahwa nilai D-nya semakin lama akan semakin kecil. Artinya jarak atau selisih antar titik yang kita punya itu semakin lama semakin sempit, semakin ke tengah. Artinya kita lama-lama akan mendapatkan titik optimal, yaitu nilai puncak untuk kasus maksimasi. Nah, iterasi akan berhenti ketika dia memenuhi syarat maksimal iterasi yang dikendaki atau konvergensi solusi. Nah, konvergensi solusi di sini ditunjukkan dengan nilai D-nya sama dengan 0. Artinya jarak antar titiknya sudah tidak ada. Artinya dia akan tercapailah titik X optimal. Seperti itu.